Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubayatul Aslahiyah. Saya dari kelas Kewirausahaan 1, jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu Dapur Aslah dengan tagline higienis, lezat, nikmat, Dapur Aslah tempatnya. Di tim yang pertama itu ada saya sendiri sebagai owner, yang kedua ada Noviarini sebagai manajer pemasaran, yang ketiga ada Anggi sebagai manajer keuangan. Di sini ada dosen pembimbing saya, yaitu Muhammad Mirza. Problemnya yang pertama, membuka lapangan pekerjaan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, menampung banyak karyawan, serta memanfaatkan peluang usaha yang ada. Yang kedua, menentukan lokasi merupakan salah satu masalah karena kita harus menemukan lokasi yang strategis dan tidak sulit untuk ditemui, dan akses ke usaha kita juga mudah. Yang ketiga, memperkenalkan masakan Jawa dan rumahan yang khas dan sederhana tetapi dengan rasa yang khas. Solusinya, produk Dapur Aslah berasal dari nama panggilan saya, Aslah, dan dikaitkan dengan hobi saya, yaitu memasak. Dari itu saya beri nama Dapur Aslah. Solusinya yang pertama itu Dapur Aslah kami memiliki kelebihan dalam sistem bisnisnya, yakni sesuai dengan moto kami, grade of quality. Kami memberikan garansi cashback jika keadaan makanan yang Anda pesan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, karena kualitas bagi kami adalah sebuah prioritas penting bagi kami. Yang kedua, kami memberikan potongan harga sebesar 5.000 jika pelanggan tersebut selama seminggu berturut-turut makan di Dapur Aslah. Yang ketiga, kami menyediakan pesanan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood, atau bisa memesan melalui link dan nantinya akan dikaitkan dengan Dapur Aslah yang terdekat dengan lokasi Anda. Terus selanjutnya ada target customer. Untuk pelajar, mahasiswa, pelanggan yang menyukai masakan Jawa. Yang pertama ada segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, kita dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen. Kita pastikan berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi, ada yang mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasar luas, kita bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Yang kedua ada segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi, karena bisa jadi produk yang kita jual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan kepada orang dewasa saja, sehingga kita harus melakukan segmentasi demografi ini agar tidak salah sasaran. Yang ketiga ada segmentasi psikografi. Itu segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Selanjutnya ada market sizing. Yang pertama ada PAM, itu 150 juta pasar potensial yang menjual secara umum di daerah Tangerang. Yang kedua ada TAM, itu 100 juta populasi masyarakat Indonesia yang berusia 17-50 tahun, generasi yang menggunakan alat digital dan mungkin bertujuan untuk membangun pasar secara online karena masih aktif dalam sosial media. Yang ketiga ada 7.000 penjual memanfaatkan alat digital atau Android untuk menginformasi produk ke dunia publik. Yang keempat ada SOM, itu 5 juta asumsi populasi penjual menggunakan alat digital atau Android yang ditargetkan sebagai konsumen. Selanjutnya ada kompetitor and position. Itu kita kompetitornya itu ada Rumah Sedap, Nona Judes, Ayam Bebek Pak Bos, itu terus ada Pawon Bucetar. Nah, cara kami menangani pasar di restoran kami mengandalkan rasa dan kebersihan di Dapur Aslah serta harga yang terjangkau di semua kalangan.
di Dapur Asla akan memberikan potongan harga 5.000 untuk pelanggan yang seminggu berturut-turut makan di Dapur Asla. Model bisnis yang pertama, untuk harga di restoran dan di catering semua di bawah 30.000, dan kami memberikan diskon 5.000 untuk pelanggan yang selama seminggu makan di Dapur Asla. Yang kedua, Dapur Asla juga menggunakan web untuk siapa yang ingin mengetahui tentang awal mula Dapur Asla dan bisa untuk melihat menu-menu yang kami sajikan dan dapat memesan langsung melalui web. Yang ketiga, Dapur Asla juga memproduksi beras shirataki, yaitu beras untuk diet. Jadi kita memproduksi dan menjual beras shirataki tersebut. Selanjutnya ada milestones, itu 2014 kami mencari lokasi yang cocok untuk usaha. 2015 mencari karyawan untuk menjadi bekerja di Dapur Asla. 2016 melakukan penelitian untuk menentukan menu dan harga. 2017 membuka cabang untuk Dapur Asla. 2018 membuka catering dan melakukan penambahan menu. 2019 memproduksi beras shirataki. Yang 2020 mengembangkan bisnis supaya tetap tidak kalah dengan zaman. Yang 2021 membuka cabang Dapur Asla yang tidak hanya terdapat di Jakarta Barat. Funding needs and allocation, total dana yang dibutuhkan ada 20 juta, itu allocationnya pemasaran 3 juta, modal kerjanya 8 juta, recruitmentnya 2 juta, CapEx-nya itu 5 juta, pengembangan produk 4 juta, jadi totalnya 17 juta. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Yang pertama ada acquisition, melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan supaya meminimalisir gulung tikar dan melakukan promosi di media sosial secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada conversion, itu melakukan penjualan online ketika pengunjung mengunjungi web resmi Dapur Asla. Mereka juga bisa memesan langsung di web, nantinya akan dikaitkan dengan cabang terdekat dari Dapur Asla. Terdekat dari lokasi merupakan strategi pemasaran. Yang ketiga ada customer retention marketing, adalah sekumpulan kegiatan yang diterapkan oleh bisnis dalam meningkatkan jumlah repeat customer atau pelanggan tetap atau setia dan meningkatkan keuntungan dari pelanggan yang sudah ada. Dan untuk meningkatkan pelanggan, kami telah memberikan diskon bagi pengunjung yang selama seminggu makan di Dapur Asla. Untuk kontak detailsnya, alamatnya di Jalan Dan Mogot nomor 35 Jakarta Barat. Untuk phone numbernya 02107487994, emailnya infonya @dapuraslaenak.com, untuk websitenya www.dapuraslaenak.com. Terima kasih.